Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Ida Almadani kembali hadir menemani Anda dalam program Dialog Aceh Bicara. Pemirsa, penyelenggaraan Pekan Olahraga PON ke-21 yang merupakan ajang multi olahraga nasional utama yang dijadwalkan berlangsung dari tanggal 8 hingga 20 September 2024 mendatang dan Aceh juga Sumatera Utara sebagai tuan rumah. Tentu banyak hal persiapan yang dilakukan daerah untuk pelaksanaan PON ke-21 ini. Di antaranya kesiapan transportasi, akomodasi, dan juga konsumsi. Sejauh mana progres persiapan ini kita akan bahas langsung bersama dengan narasumber yang telah hadir di studio saat ini. Sudah hadir bersama saya Bapak Akmil Hussein, SEMSI. Beliau adalah Ketua Bidang Akomodasi PB PON Wilayah Aceh. Assalamualaikum Pak Akmil. Waalaikumsalam. Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara. Dan juga pemirsa sudah hadir bersama saya di sini Bapak Insinyur Dias Furqan STMT. Beliau adalah Ketua Bidang Konsumsi PB PON Wilayah Aceh. Assalamualaikum Pak Dias. Assalamualaikum Bu Ida. Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara. Dan juga pemirsa sudah hadir bersama saya di sini Bapak Ilham Akbar SSIT. Beliau adalah Sub Bidang Perencanaan dan Sekretariat PB PON Wilayah Aceh. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara. Baik, kalau kita bicara PON ini karena sudah bisa dibilang sudah hitungan hari, kurang lebih dari 1 bulan lagi nanti kita akan sampai di tanggal 8 di September nanti begitu. Dan ini akan mempertandingkan 33 cabang olahraga di Aceh begitu, dan selebihnya ada di Sumatera Utara. Dan tentu akan dihadiri kontingen atlet kurang lebih itu 5.366 atlet dan juga 2.752 ofisial. Saya ke Pak Akmil terlebih dahulu ya, terkait dengan masalah akomodasi gitu ya. Kalau kita bicara soal Aceh, khususnya Banda Aceh, mungkin untuk akomodasi masih ya karena kita punya hotel, ya ada beberapa hotel, tapi ini mungkin jadi persoalan nanti di daerah seperti apa. Namun mungkin Pak Akmil bisa ceritakan terlebih dahulu sejauh ini progres persiapan untuk akomodasi untuk PON 21 ini, sejauh mana Pak? Terima kasih Mbak Ida. Kami dari bidang akomodasi PB PON Aceh sampai dengan saat ini alhamdulillah progresnya sudah sangat baik. Yang pertama untuk atlet-atlet yang dengan total jumlah dan pendukung semuanya itu yang harus kita layani untuk akomodasi termasuk dengan VVIP dan VIP lebih kurang 13.700 sekian Mbak Ida. Okay. Nah, jadi dari jumlah ini khusus untuk atlet dan ofisial mereka punya standar khusus, di mana untuk atlet dan ofisial ini seharusnya kita bisa menyiapkan penginapan untuk mereka itu penginapan yang setara bintang 3. Namun dengan ketersediaan penginapan kita di Aceh ini juga walaupun tidak mengurangi dari standar, tapi kita setidaknya mendekati. Nah, jadi untuk Banda Aceh dengan adanya perpindahan satu cabur lagi dari PD Kempo yang semula dipertandingkan di PD yang sampai dengan saat ini sudah berubah juga di venue-nya berubah ke Banda Aceh. Nah, otomatis ini juga menambah kebutuhan kamar. Tidak hanya kepada atlet ofisial, namun juga ada perangkat pertandingan. Jadi perangkat pertandingan ini Mbak Ida, wasit, juri, hakim, ada lagi namanya petugas teknis, ada lagi namanya tenaga teknis. Jadi yang melekat di dalam satu pertandingan dan ini juga harus kita siapkan untuk akomodasinya. Nah, jadi untuk di Banda Aceh, alhamdulillah hal ini bisa kita penuhi. Sedangkan yang di kabupaten kota ini ada seharusnya 10 kabupaten kota, jadi kita membuat klaster khusus untuk Banda Aceh dan Aceh Besar ini bisa kita satukan karena dengan melihat jarak tempuh. Selanjutnya untuk PD itu ada 2 cabur, itu juga kita untuk atlet sepak bola putra dan sepatu roda. Dengan keterbatasan juga di daerah untuk penginapan seperti di PD, kita juga ada meminta hotel-hotel atau pendampingan dari kabupaten yang terdekat. Misalnya seperti di PD Jaya. Jadi ini kita tempatkan juga apakah itu atlet, ofisial maupun perangkat pertandingan yang jarak tempuh untuk
dari penginapan ke venue itu tidak melebihi dari 1 jam, dan ini merupakan satu ketentuan. Jadi kami berani untuk mengambil hotel-hotel atau penginapan yang ada di PD Jaya. Demikian juga yang di Aceh Barat. Di Aceh Barat itu juga ada 2 cabur, softball dengan bola tangan. Nah, ini juga seperti itu. Jadi ada juga kami mengambil di Kabupaten Nagan Raya untuk mendukung kebutuhan penginapan di cabur yang ada di Aceh Barat. Demikian juga seperti di Aceh Timur, Takraw. Jadi keterbatasan di Kabupaten Aceh Timur kita atasi dengan ketersediaan di Kota Langsa. Nah, demikian juga seperti di Aceh Utara. Venue-nya di Aceh Utara untuk para layang, tapi bisa juga didukung oleh Kota Lok Sumawe. Nah, kalau untuk Aceh Tengah itu ada 3 cabur, bridge, triathlon, dan pacuan kuda. Alhamdulillah kalau untuk Aceh Tengah seperti kita ketahui memang ketersediaan untuk akomodasi ini mencukupi. Demikian juga satu lagi di Benar Meriah, Gantole. Ini juga merupakan cabur dari para layang, apa namanya? Aerosport. Nah, aerosport. Jadi dia berbagai macam disiplin, ada yang pertandingan di Aceh Besar seperti para layang, terjun payung, itu merupakan disiplin dari aerosport tadi. Nah, jadi kalau untuk Gantole juga bisa tersedia karena memang jumlahnya juga hanya 1 cabur. Sedangkan yang seperti saya sampaikan untuk Aceh Besar itu juga ada 6 cabur, termasuk dayung yang venue-nya di Waduk Keliling, kuras, bela diri, kemudian terjun payung, menembak, ada 2 lagi yang ada di Aceh Besar. Pendukungnya itu kita tetap dari Banda Aceh. Nah, jadi alhamdulillah juga kita bisa memenuhi kebutuhan kamar-kamar yang untuk atlet-atlet dan ofisial yang bertanding di Aceh Besar. Jadi sebanyak kebutuhan atlet maupun perangkat pertandingan yang tidak tertampung di Kabupaten Aceh Besar, yang bertanding di Aceh Besar, bisa kita inapkan di Kota Banda Aceh, yang jarak tempuhnya dengan tol sekarang sudah sangat dekat, Mbak Ida. Gitu, itu artinya dengan akan 13.700 kurang lebih tadi, itu artinya akan terakomodir untuk akomodasinya. Gitu ya. Jadi sekarang tidak dikhawatirkan lagi. Insya Allah. Insya Allah. Udah clear 100% artinya Pak ya? Insya Allah. Insya Allah ya. Tapi tentu ada persoalan nanti, ini kan tidak akan hanya atlet yang akan hadir ke Aceh gitu ya. Akan ada supporter yang juga akan hadir. Nah, itu sudah dipikirkan juga nggak sih Pak? Nanti di mana mereka akan menginap begitu ketika supporter ini hadir ke Aceh? Nah, ini Mbak Ida. Jadi di samping atlet, ofisial, perangkat pertandingan yang memang punya standar yang harus kita penuhi untuk penginapan mereka, kita juga ada kebutuhan untuk kontingen-kontingen, di mana mereka membutuhkan penginapan untuk sekretariat. Setiap kontingen itu pasti butuh sekretariat. Dan ini kita mengupayakan rumah-rumah masyarakat. Jadi rumah-rumah masyarakat yang layak, yang pantas, untuk kita tempatkan para kontingen itu tadi. Nah, demikian juga seperti yang Mbak Ida sampaikan untuk yang namanya pendukung atau penonton. Kita mengutamakan juga rumah-rumah masyarakat yang layak. Dan ini kita juga sudah bekerja sama dengan Kota Banda Aceh, khususnya Pak Wali, dengan Dinas Budpar Kota Banda Aceh untuk menginventarisir rumah-rumah masyarakat itu yang pantas dan layak untuk kita inapkan atlet dan pendukung ini. Nah, ada satu lagi opsi, alhamdulillah kita ada dukungan, dukungan dari dalam hal ini Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Hubla yang bekerja sama dengan Pelni, membantu kita untuk yang namanya hotel terapung. Nah, jadi hotel terapung ini satu unit kapal kelut yang dibantu oleh Kemenhub untuk berlabuh di dermaga Malahayati, Kurung Raya. Nah, ini yang kapasitasnya itu sampai dengan 2.600. Nah, jadi ada kelas 1, kelas 2 yang tersedia kamar.
sekitar 108 kamar dengan kapasitas 508 orang, dan juga sisanya sekitar 2065 ini kelas ekonomi. Nah, kami sekarang mengupayakan yang kelas ekonomi ini bisa kita gunakan untuk para penonton, tidak hanya yang dari dalam daerah, maksudnya dari kabupaten kota yang tidak ada penginapan karena kita rumah-rumah sini sudah terpenuhi untuk tamu. Demikian juga untuk para pendukung atau penonton-penonton yang berada dari kontingen-kontingen. Dari provinsi yang lain ya. Namun ada juga beberapa kendala, dan ini juga kami sudah berkoordinasi dengan bidang transportasi, termasuk untuk transport. Transport mereka dari pihak transportasi sudah rencana akan mengadakan shuttle bus untuk yang apakah itu per jam, per 30 menit dari Kurung Raya ke Banda Aceh. Nah, dan ini Mbak Ida, melalui waktu ini juga saya minta kita nanti untuk ini juga dibuka secara online pendaftaran, dan itu kan Pelabuhan Malahayati itu ada KSOP-nya, juga ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Tidak sembarangan kita bisa menempatkan orang-orang yang akan tinggal di kapal. Di sana. Ada juga aturan, ada juga regulasi. Karena harus ada standar yang juga harus dipatuhi oleh si penginap begitu ya. Dan itu akan tiba tanggal 4 September sampai dengan 22 September. Untuk kapal ini. Nanti kita lanjutkan lagi, kita mau bahas soal konsumsi ini. Ini salah satu yang sensitif juga ya. Kalau sudah dapat penginapan yang nyaman dan kemudian akan mendukung untuk melaksanakan PON ke-21, satu lagi masalah perut ini. Ya. Jadi jangan sampai ini jadi satu problem yang dihadapi ketika kita sudah siap dengan segala hal untuk menghadapi PON ke-21. Nah, sejauh ini progresnya untuk ketersediaan dan kemudian standar untuk konsumsi untuk PON ke-21 ini seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Bu Ida. Mungkin kenapa ini konsumsi dengan transportasi ini menarik untuk kita bahas, karena seperti yang Pak Emil sampaikan tadi, mungkin kalau akomodasi itu standarnya bintang 3, tapi kalau konsumsi itu standarnya kita harus memiliki kalori. Ya. Kalori kita itu antara 4.000 sampai dengan 5.000. Nah, jadi ini menjadi poin yang harus kita pertimbangkan sebenarnya. Jadi terkait dengan kesiapan di bidang akomodasi, kami juga sudah tahap hari ini, tahap kita adalah tahap pemilihan vendor. Vendor ini menjadi penentu pada saat pelayanan di bidang konsumsi, karena memang vendor ini tidak serta-merta kita harus mencari menetapkan vendor yang ada di wilayah kita, karena memang memiliki persyaratan-persyaratan yang khusus. Mereka harus memiliki ahli gizi dan keamanan pangan, tim keamanan pangan. Nah, jadi mereka harus memiliki itu dan memiliki pengalaman yang memang standarnya untuk standar perhelatan olahraga. Nah, jadi makanya hari ini kita masih dalam tahap pemilihan vendor, karena memang mengingat prosesnya ini tidak mungkin lagi melalui tender ya, jadi sekarang melalui e-katalog yang akan kita lakukan. Karena ini waktunya sudah sangat singkat. Tapi ada nggak sih Pak kemungkinan, tentu harapan dari masyarakat Aceh adalah ketika hadir PON ini merupakan kesempatan untuk bisa juga ikut serta berkontribusi, salah satunya adalah penyediaan konsumsi begitu. Kemungkinan untuk vendor-vendor dari lokal itu bisa untuk ikut serta, ada nggak sih Pak? Begini Bu Ida, kalau terkait dengan peran dari pengusaha-pengusaha lokal, kita yang pertama kita harus memilih dulu vendor utamanya, ya vendor utama, dan dalam persyaratan di vendor utama ini juga kita mempersyaratkan mereka agar dapat berkoordinasi ataupun meng-hire dari pengusaha-pengusaha lokal yang ada. Jadi karena mengingat sekarang kan wilayah pelayanan konsumsi kita tuh ada di 10 kabupaten kota, jadi otomatis vendor utama itu akan berada dia di wilayah pusat di Banda Aceh. Nah, jadi untuk wilayah-wilayah yang di kabupaten kota mungkin dengan cabur yang tidak terlampau banyak, dengan atlet yang tidak terlampau banyak, sehingga mereka akan bekerjasama dengan pengusaha-pengusaha lokal atau catering-catering lokal yang ada di kabupaten tersebut. Dan perlu juga kita ingat Bu Ida bahwa yang dilayani oleh konsumsi hari ini adalah terkait dengan atlet non ofisial. Ya, atlet non ofisial saja yang kita layani. Sementara mungkin untuk tenaga-tenaga technical delegate, nah itu mungkin ada perangkat pertandingan lainnya itu ada di bidang pertandingan nantinya.
Nah, jadi khusus pelayanan kita itu ada di atlet dan ofisial. Nah, jadi karena memang sekali lagi saya sampaikan bahwa ini penting karena keterkaitan kami bertiga ini bidang transportasi, akomodasi dan konsumsi itu penting Bu Ida, karena bagian ini adalah bagian yang termasuk kontribusi yang diberikan oleh peserta yang akan hadir kemari. Ya, jadi atlet dan ofisial yang hadir kemari itu akan memberikan kontribusi terkait dengan penginapan, transportasi dan konsumsi. Nah, jadi dari pagu anggaran mungkin untuk satu orang perkiraannya ada 800.000, jadi sharing dia antara anggaran APBD dengan anggaran sharing dari peserta tersebut. Artinya untuk konsumsi ini kita sekarang lagi mencari vendor, begitu ya? Saat Ya, ini tahapnya dalam tahap menjadi vendor. Ada standar khusus yang harus dipenuhi untuk vendor ini yang tidak boleh tidak ada. Ya, seperti saya sampaikan tadi, mungkin dari segi pengalaman juga mereka harus pengalaman pernah mengelola terkait hal ini. Ya, kemudian juga terkait dengan faktor keamanan pangan. Jadi sekarang kalau kita mengambil pengusaha lokal ini standarnya ini kan standar catering mungkin untuk pesta ini, Bu Ida, ya. Jadi PON ini kan mensyaratkan kita agar kalori itu terpenuhi, juga keamanan pangannya juga terpenuhi, halalnya juga terpenuhi. Itu tim itu harus ada dalam struktur organisasi dari vendor yang ada. Dan ini kan tentu jadi tantangan tersendiri nanti ya Pak, ketika ini dilaksanakan masalah gizi begitu ya, kemudian kelayakan tadi, karena kan kalau kita melihat kasus yang terjadi di PON Papua kemarin kan sempat ada makanan basi begitu ya. Nah, ini kan jadi perhatian khusus. Apa yang sudah disiapkan dari kita sendiri untuk mengatasi hal ini nantinya? Pada saat kita menyusun KAK, Bu Ida, kita mempersyaratkan bahwa vendor itu nanti memberikan label pada saat memberikan makanan kepada atlet dan ofisial tersebut. Sebagai contoh, misalnya kita memberikan makan pagi itu mulai jam 5 sampai dengan jam 8. Nah, kita itu nanti akan memberikan tanda khusus yang mungkin tidak diketahui oleh semua atlet, tapi yang mengetahui itu adalah vendor dengan LO yang kita tempatkan di bidang konsumsi. Sebagai contoh misalnya di pagi hari kita memberikan nasi, karena ini paket konsumsi itu dalam bentuk box ini Bu Ida. Ya, kita tidak memberikan dalam bentuk prasmanan, tapi dalam bentuk box. Sehingga nanti kita akan memberi tanda, misalnya di pagi hari kita memberi label warna hijau, di siang nanti biru, di malam merah misalnya. Jadi begitu mereka komplain nanti mereka mungkin melakukan pertandingan dulu, tidak makan dulu, mereka makan di jam 11, menyatakan bahwa nasi siang itu sudah basi, ternyata begitu kita lihat labelnya itu yang pagi gitu. Ya, labelnya yang pagi gitu. Nah, jadi kita bisa meluruskan masalah itu di situ gitu. Jadi sudah diantisipasi melalui labeling di packagingnya begitu. Tapi kemudian artinya ini para atlet ini nanti juga akan mendapatkan makan 3 kali sehari yang akan. Iya, 3 kali sehari untuk makan, 3 kali snack. 3 kali snack yang didapat. Untuk atlet non ofisial. Dan ini tadi seperti Pak Dais katakan bahwa ini itu nanti vendor utama juga akan merangkul vendor-vendor. Ya, kita harapkan seperti itu, dan kita sudah menyampaikan kepada calon-calon vendor, sudah menyampaikan seperti itu, dan dalam KAK juga kita sebutkan seperti itu. Baik. Transportasi punya peran yang sangat luar biasa begitu, karena akan merangkul 2 bidang ini begitu ya, mengantar makanan dan sebagainya begitu. Apa yang sekarang dilakukan bidang transportasi untuk memenuhi kebutuhan armada pada saat PON ke-21 nanti, Pak Ilham? Terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Transportasi Mbak, kami sudah mempersiapkan PON ini sekitar hampir 2 tahun lalu. Kami sudah membuat perencanaan. Walaupun data yang kita miliki itu terus berubah sampai dengan hari ini. Hari ini masih berubah? Iya, masih berubah. Jadi data terakhir yang bisa kita pegang itu setelah selesai DRM di tanggal 11 Agustus nantinya. Dan perencanaan kami itu sangat terkait dengan bidang akomodasi. Karena sebaran atlet ofisial itu kami harus tahu di mana, dan kami harus mengantarnya kemana. Siap, makanya kami sangat terkait. Jadi perencanaan apapun yang kami buat selama akomodasi belum bisa memberikan di mana atlet tersebut akan menginap, itu belum bisa berjalan. Dan untuk transportasi saya rasa kita Aceh untuk saat ini, alhamdulillah mungkin walaupun tidak sempurna,
tapi sampai dengan saat ini kita sudah siap. Jadi transportasi ini kami membagi wilayah Aceh ini menjadi 2 wilayah. Satu wilayah 1 dan wilayah 2. Wilayah 1 tersebut mencakup Banda Aceh Besar, Sabang dan Aceh Barat. Sedangkan wilayah 2 itu mencakup Pidi, Aceh Utara, Aceh Timur, Benar Meriah, Aceh Tengah dan Aceh Tenggara. Kita juga sudah bekerja, kita juga mencoba nantinya untuk bandara kita hanya melayani untuk wilayah 1, termasuk Pidi. Untuk Aceh Utara, Benar Meriah, Takengon, kita harap atlet ofisial bisa turun di Bandara Malikul Saleh, Mbak. Ya, jadi untuk peserta yang akan ke Aceh Timur dan Aceh Tenggara itu, mereka bisa turun di Bandara Kuala Namu. Selanjutnya meneruskan dengan jalur darat menuju Aceh Timur dan Aceh Tenggara. Karena kalau dari Banda Aceh mereka turun di SIM ke Aceh Tenggara, saya rasa itu sangat membuang waktu. Karena atlet ofisial tersebut mempunyai standar jarak dan waktu tempuh mereka. Jadi lumayan ribet. Jadi yang untuk arung jeram dan sepak takraw mereka akan turun di Kuala Namu. Kita akan sediakan transportasi untuk mereka menuju ke venue mereka masing-masing. Selanjutnya untuk melayani kurang lebih 15.000 atlet ofisial yang akan ada di Aceh ini, kami telah merencanakan kebutuhan kendaraan itu sekitar 1.678 unit dari berbagai jenis itu, Mbak. Jadi karena keterbatasan kendaraan kita yang ada di Aceh, itu kami sudah berusaha memakai mobil-mobil yang ada di SKPA yang layak untuk kita pakai. Selanjutnya kami juga bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan. Dan alhamdulillah Kementerian Perhubungan itu kali ini bisa membantu kita dengan maksimal. Selain membantu di akomodasi, mereka juga membantu kebutuhan kendaraan kita. Jadi dengan sistem mereka yang melakukan penyewaan, kita yang mengoperasikannya, Mbak. Jadi kita bisa mengoperasikan kendaraan dari Kemenhub itu selama pelaksanaan PON di Aceh. Itu info terupdate yang saya dapat, 480 kendaraan yang akan dibantu oleh Kemenhub. Dan itu jumlah yang sangat luar biasa. Jadi ada 480 480 nanti akan dibantu begitu. Dan ini sangat membantu nanti untuk sangat membantu, Mbak. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, tapi setelah yang satu ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Aceh Bicara akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Berbagai peristiwa penting terjadi di Provinsi Aceh sepanjang harinya, menghadirkan berita dan juga fakta. Sebagai jendela informasi, menyoroti berbagai kekayaan dan keindahan Aceh dan mengolahnya menjadi konten yang membangun. Kami hadir menyajikan informasi yang akurat, teraktual, dan sumber terpercaya, serta laporan langsung di setiap peristiwa. Saksikan Aceh Hari Ini setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, lalu apa menjaga agar apa yang disiapkan dari pencapaian sehat dan kualitas dana anggaran terbesarnya itu adalah teknologi dan juga. Jadi dalam konteks Aceh kita melihat urutan jadwal setiap realisasi. Saya melihat di sebagian lembaga pendidikan
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Aceh Bicara. Baik, saya kembali ke akomodasi ini. Tadi fasilitas akomodasi ini punya standar bintang 3 begitu ya. Tapi karena keterbatasan kita memiliki bintang 3 tentu akan ada perbedaan lah gitu. Ini punya potensi nggak sih Pak nanti ada kecemburuan begitu ya di antara atlet karena fasilitas yang didapatkan pasti berbeda dong. Nah ini sudah diantisipasi dari sekarang nggak sih? Iya, itu kemungkinan bisa saja Mbak Ida ya. Tapi kita juga harus melihat dengan ketersediaan kita. Yang pada prinsipnya kita memenuhi kebutuhan atlet dan ofisial dengan fasilitas yang tersedia di daerah kita. Dan kita juga yang memang hotel-hotel yang bintang 3 maupun bintang 4 yang kita tempatkan juga sesuai dengan standarnya juga akan melayani dan mengelola untuk atlet kita sesuai dengan ketentuan yang berlaku itu juga. Oke, sekarang sudah dilakukan semacam verifikasi langsung atau kunjungan langsung ke tempat-tempat yang akan dijadikan fasilitas akomodasi untuk para atlet kita nantinya. Oh ya, kalau kita dari tim akomodasi sudah melakukan survei, sudah beberapa kali kita rapat koordinasi dengan pihak penyedia penginapan. Nah, ini yang sangat menentukan lagi nanti kami yang seperti disampaikan tadi Pak Dias, tanggal 11 sampai dengan 15 ini ada namanya DRM, Direct Registration Meeting. Itu akan berlangsung di Banda Aceh. Tanggal 11 ya? Iya, 11 sampai 15. Di sini menentukan jumlah atlet. Jadi jumlah total atlet per cabur, per kontingen. Nah, kemudian juga jumlah ofisialnya itu 50% dari jumlah atlet. Namun ada beberapa hal yang kita lihat di pra DRM, jumlah ofisial memang kadang-kadang bisa lebih daripada 50%. Dan hal ini juga membutuhkan lagi kita kebutuhan kamar. Kemudian dari jenis kelamin, putra putri. Kalau jenis kelamin mungkin di bidang transportasi dan akomodasi itu tidak berpengaruh, ya kan? Untuk konsumsi dengan transportasi tidak akan berpengaruh karena mereka menyediakan makan dan transport. Tapi di kami di akomodasi ini penting harus dipisahkan harus gitu kita ya. Pisahkan. Contohnya Mbak Ida, ada satu kontingen jumlah atlet dengan ofisialnya kita katakanlah 5 orang. Jadi kalau kita menempatkan sesama pria, mungkin kita bisa mengambil 2 kamar, yang 1 kamar ini bisa kita tempatkan untuk 3 orang. Nah, karena kita keterbatasan itu tadi. Nah, tapi dengan adanya 1 orang putri, otomatis kita harus membuka 1 kamar lagi. 1 kamar khusus untuk putrinya. Kalau memang itu tersedia itu kan tidak menjadi permasalahan dan itu memang wajib. Namun dengan keterbatasan kita juga harus memperhitungkan itu. Dan ini akan kita dapatkan data ini nanti 11 sampai 15 setelah DRM. Dan ini tentu nantinya akan disosialisasikan juga kepada atlet kita. Seperti apa yang akan mereka dapatkan untuk akomodasi begitu. Tadi menarik soal fasilitas yang juga terkait dengan rumah masyarakat yang digunakan begitu ya untuk sekretariat kontingen atlet ini. Nah, ada tidak mekanisme masyarakat yang mengajukan rumahnya begitu yang bisa dimanfaatkan untuk akomodasi di PON 21 ini? Ya, jadi selama ini kami sudah bekerja dengan kabupaten kota, terutama yang berada di kota Banda Aceh, yang kebutuhannya itu sangat banyak. Jadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota selama ini juga sudah menginventarisir, bahkan mereka sudah menghimbau sampai dengan ke kecamatan untuk menginventarisir rumah-rumah yang layak untuk ditempati oleh para pendukung maupun tadi oleh kontingen. Nah, dari data-data ini kami pernah menghimbau kepada KONI seluruh provinsi untuk kebutuhan akomodasi khususnya untuk sekretariat dan lain-lain agar berkoordinasi dengan kami dalam hal ini bidang akomodasi. Jadi tujuannya Mbak Ida, kita agar hotel-hotel yang sudah kita log selama ini, yang sudah kita booking, itu tidak lagi pindah ke lain hati. Jadi di saat datang dari kontingen-kontingen dengan langsung membayar uang muka, dengan langsung membayar panjar,
atau bahkan ada yang dengan membayar lunas. Jadi memang orientasi mereka kan tetap bisnis. Nah, jadi kita mengharapkan pada kontingen-kontingen seluruh Indonesia itu koordinasilah sama kita. Apa tujuannya kan untuk pelayanan atlet dan ofisial juga. Tapi tentu sudah ada MOU ya di masing-masing hotel untuk booking yang sudah dilakukan ini nanti benar-benar akan kita gunakan. Ya, ini memang sudah kita siapkan. Dalam tahap ini hanya MOU, dalam hal ini komitmen Kami sudah membuat komitmen dengan perhotelan. Nah, ini alhamdulillah mungkin dalam minggu ini kita juga bersamaan Pak di bidang konsumsi dengan vendornya, beliau dengan vendornya, kami juga dengan penyedia penginapan akan melakukan proses-proses pembayaran, apakah itu Wamka dan lain-lain yang kita butuhkan sehingga kita bisa mengikat bahwa kita memang menggunakan penginapan ini. Dan mudah-mudahan Aceh pasti sangat support ya. Pengusaha-pengusaha di perhotelan kita sangat support untuk hal ini. Baik, kalau kita bicara soal konsumsi, tentu harus ada koordinasi yang baik pula di antara stakeholder karena tadi berkaitan dengan gizi dan kelayakan makanan juga ya Pak. Sejauh ini seperti apa koordinasi yang dilakukan dengan Dinas Kesehatan begitu untuk memantau nantinya konsumsi ini benar-benar aman dikonsumsi oleh para atlet yang hadir di PON ke-21? Ya, baik Bu Ida. Kami selama ini sudah berkoordinasi juga dengan BP POM ya terkait dengan keamanan pangannya. Kemudian juga kami sudah meminta personil dari Dinas Kesehatan terkait dengan gizi mungkin nantinya. Dan dalam hal ini juga yang perlu kita ketahui Bu Ida bahwa kita ini sebenarnya melayani konsumsinya ini walaupun sekarang mungkin di media kita melihat sudah ada atlet yang tiba di Aceh sekarang ya. Misalnya dari Kalimantan ya kalau nggak salah ya Pak Amil ya. Jadi itu belum, walaupun mereka peserta PON, walaupun mereka atlet PON, tapi kita belum melayani mereka karena ini. belum masuk di jadwal yang memang sudah ya, makanya sekarang kita sebenarnya kaitan kami bertiga ini kaitan dengan aplikasi Simpon yang ada terkait dengan PON ini. Jadi di situ akan jelas terlihat nanti karena kewajiban kita itu melayani mereka itu H-3 ya, H-3 sebelum jadwal pertandingan. Bukan H-3 pada saat pembukaan, tetapi sebelum jadwal pertandingan. Ya, karena jadwal pertandingan itu kan beda-beda Bu Ida nih. Ada yang pertandingannya itu malah kadang-kadang ada pertandingan yang selesainya itu sebelum pembukaan. Ya, jadi mereka itu H-3 dan kita dan H+2. Nah, jadi begitu juga nanti dalam aplikasi Simpon itu juga akan jelas dia terlihat bahwa jika mungkin ada atlet yang sudah kalah, nah itu kita tidak membayar lagi walaupun masa pertandingannya itu akan berakhir misalnya di tanggal 20 September misalnya. Tapi dia sudah kalah di awal September. Nah, jadi kita tidak, yang kita tanggung hanya di H+2-nya. Ya, jadi kemudian juga terkait dengan untuk mengontrol makanan-makanan penyaluran makanan terkait atlet dan ofisial yang ada di kabupaten kota juga kita sudah melibatkan dinas yang ada hubungannya dengan kami, dengan mengingat sekarang konsumsi ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kami juga berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang ada di kabupaten kota yang terlibat dengan pelaksanaan PON ini. Nah, jadi kami juga membutuhkan dukungan mereka untuk sama-sama bekerja dengan kita di sini, karena kalau personil kita yang kita kerahkan di sana semua tidak mencukupi itu, Nah, begitu juga dengan LO. Jadi kita juga walaupun LO yang nanti yang akan merekrut itu dari bidang SDM, tapi saya pikir masing-masing bidang itu sudah mengajukan LO untuk mengontrol kondisi yang seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau di bidang konsumsi mungkin kami menempatkan itu LO itu ada di hotel, ada di venue dan di cabur. Nah, jadi kita akan menempatkan di situ sehingga nanti LO itulah yang akan memastikan bahwa makanan itu betul-betul tiba kepada atlet yang bersangkutan. Sejauh ini apa kendala yang paling berarti yang mungkin dirasakan di bidang konsumsi gitu untuk persiapannya Pak? Ya sebenarnya kendala sebenarnya sekarang yang ada ini terkait dengan overlay mungkin kami ini Bu Ida ya, karena kita di lokasi venue itu kita membutuhkan overlay terkait dengan tenda misalnya, tenda tempat penyajian makanan.
Karena seperti fokus kita itu penyajian makanan kepada atlet dan ofisial itu hanya ada di hotel dan di venue. Nah, kita tidak melayani mereka di lokasi selain itu gitu. Nah, jadi kalau di venue itu kita harus memastikan bahwa ada tempat untuk kita memberikan makanan mereka gitu. Nah, jadi karena sekarang kan kalau kita melihat lokasi venue kita ini kan penuh ini Bu Ida. Di situ nanti ada tenda untuk keamanan, di situ mungkin ada tenda untuk transportasi untuk Pak Ilham ya kan. Mungkin Pak Akmil yang nggak perlu karena Pak Akmil base-nya itu hanya di hotel gitu. Nah, tapi kalau kami yang lain-lain itu kan harus ada di venue-nya gitu. Nah, jadi sementara venue itu seperti Harapan Bangsa mungkin ada berapa venue di situ sehingga untuk menempatkan titik itu agak sedikit susah. Jadi sulit. itu mungkin yang saat ini belum clear itu Bu Ida. Apalagi kalau urusan makanan ini kan harus benar-benar tempat yang steril begitu ya, dijaga untuk kelayakan tadi. Karena atlet itu agak ribet seperti Pak Ilham sampaikan tadi ya, atlet ini agak ribet nih, mungkin ruang makannya itu harus ber-AC ya kan. Jadi agak sedikit ribet ada gitu. aturan yang memang harus dipenuhi begitu mungkin ya. kalau kita masyarakat umum pergi pesta kan bisa panas-panas ala kadarnya juga gitu. ya, ala kadarnya. Tapi ini harus spesial ya Pak. Iya, harus karena spesial. memang ini kita tunggu-tunggu juga ya. PON 21 ini bisa diadakan di Aceh ini kan yang kita tunggu-tunggu karena mudah-mudahan nanti bisa menggerakkan ekonomi kita juga. Saya kembali ke transportasi gitu. Transportasi nanti kan tidak hanya melayani dari hotel, kemudian ke venue tempat akan dilaksanakan pertandingan begitu. Tapi apakah juga akan melayani ke tempat-tempat wisata dan lain sebagainya sebagai bagian dari kegiatan yang akan dilaksanakan para atlet yang ada pada PON ke-21 nanti, Pak Ilham? Baik Mbak, khusus untuk atlet ofisial, kita hanya melayani transportasinya itu dari penginapan menuju ke venue. Oke. Jadi kita nggak melayani di luar itu. Itu pun sistemnya shuttle. Jadi kita udah menentukan jam-jam operasi kita, di mana mereka bisa berangkat ke venue, demikian juga saat mereka kembali dari venue menuju ke penginapan. Yang kita harapkan, di saat mereka mau berwisata, mau jalan-jalan, mereka akan menggunakan angkutan umum yang ada di kita, Mbak. Nah, pertanyaannya kita punya nggak nih fasilitas itu nanti memadai? Karena kalau kita lihat ya di Banda Aceh saja mungkin sangat bisa dibilang sedikit karena banyak masyarakat kita sekarang menggunakan kendaraan pribadi. Nah, untuk PON ke-21 ini nanti kita sudah persiapkan itu juga nggak? Karena kita juga punya Transkutaraja kan ya armadanya. Insya Allah Mbak, Transkutaraja kita punya Transkutaraja itu free. Transkutaraja itu melayani hampir semua venue. Hampir semua venue itu akan dilewati oleh Transkutaraja. Di Banda Aceh kita juga punya Gojek, kita punya Grab, kita punya Maxim, dan beberapa angkutan online. Dan kita juga mengharapkan rekan-rekan yang roda 3, beca, dan sebagainya, itu mereka juga bisa memanfaatkan momen PON ke-21 ini untuk mencari rezeki, Mbak. Jadi yang kita harapkan itu ekonomi masyarakat bisa berkembang dengan adanya PON ini. Itu seperti kita khusus untuk atlet ofisial saja itu yang venue pertandingan. Selanjutnya ada mobil yang melekat itu untuk panpel dan ada beberapa. Dan kita lebih menekankan untuk atlet ofisial, Mbak. Jadi rutenya hanya hotel venue dan venue ke hotel. Benar, begitu ya. Di luar itu maka menggunakan fasilitas umum yang ada di Aceh. Tapi di kabupaten kota sendiri kita siap nggak untuk menerima untuk transportasinya lah nanti? Ya, di kabupaten kota mungkin kita mempunyai sedikit masalah, Mbak. Di kabupaten kota kita mempunyai masalah di mana angkutan umum di kabupaten kota itu agak kurang. Mungkin yang setahu saya sekarang yang masih ada angkutan umum itu di Aceh Tenggara. Tapi di daerah-daerah lain seperti di Melabuh atau di Lok Semawe itu ada angkutan online khusus di daerah tersebut, Mbak. Walaupun tidak banyak, kita harapkan itu mampu untuk melayani atlet ofisialnya, Mbak. Demikian. Artinya atlet-atlet yang hadir nanti juga ya mereka memilih ya rental ya mungkin ya, yang bisa karena kalau untuk angkutan umum memang kita sangat terbatas juga. Bahkan ada kabupaten kota yang tidak punya angkutan umum ya, Mbak. Ada sih, Mbak, ada. Jadi, seperti Sabang itu kita harus merental, atau PD kita harus merental, Dan untuk mendapatkan informasi rental ini ada nggak sih nanti didapatkan oleh para atlet? Ada, Mbak. Kita sudah membuat kita punya 2 nomor yang bisa dihubungi untuk masalah transportasi. Jadi di situ kita bisa menajak, ada 1 WA bot, di situ apapun informasi tentang transportasi
kita bisa menanyakan di WA bot tersebut. Demikian juga kita punya hotline yang bisa ditelepon untuk ditanya apa kendala tentang transportasi. Kita punya hotline tersebut, Mbak. Dan itu kemarin udah kami bagikan pada saat Pradi RM di Jakarta, Mbak. Jadi ada beberapa kontingen udah kami serahkan nomor tersebut. Ini nomornya kalau mau menghubungi kami, mau menanyakan tentang transportasi, silahkan menghubungi nomor hotline tersebut. Jadi di situ berisi informasi, termasuk informasi daerah-daerah wisata yang kita punya, Mbak. Jadi karena kita harap ya orang ini akan mengenal Aceh dengan lebih baik. Demikian, Mbak. Artinya sudah disosialisasikan juga kepada para atlet gitu ya, kan. Benar, Mbak. Kita siap menerima atlet dan juga para supporter tamu yang akan hadir ke Aceh nanti. Tidak hanya ikut kegiatan PON-nya, tapi juga ikut merasakan apa yang ada di Aceh, potensi-potensi wisata dan sebagainya dengan transportasi yang juga memadai. Insya Allah, Mbak. Kalau untuk persiapan ini semua kira-kira kita udah berada di 1 sampai 10 kita udah berada di mana ini, Pak? Kalau 1 sampai 10 mungkin kita saat ini di 8, Pak. Di 8. 8 gitu sampai 9. Karena kita juga ada beberapa data-data yang harus kita lengkapi. Ya, dan demikian juga dengan kendaraan-kendaraan kita selama ini. Kita kan masih memilih, maksudnya kendaraan yang ada di Aceh ini terbatas. Biasanya kita kalau ada event kita sangat tergantung dengan medan. Ini Sumatera Utara mereka juga menggunakan sendiri. Jadi kita mungkin harus mencarinya keluar lagi dari Sumatera Utara seperti ke Padang atau ke Riau sampai ke Lampung. Ini jadi tantangan sih supaya kita jadi lebih mandiri ya, Pak. Iya, ini salah satu, Pak. Harapannya setelah PON ke-21 ini nanti kita jadi lebih kuat begitu ya, Pak. Amin. Pak Akmil, ini berkaitan dengan akomodasi. Kita karena Provinsi Aceh kan punya keistimewaan begitu ya. Tentu ada hal-hal yang harus diperhatikan juga oleh para atlet dan juga tamu yang akan hadir begitu. Nah, ini koordinasi dengan hotel-hotel gitu. Karena kita punya syariat Islam begitu. Apa yang sudah dilakukan untuk hal ini, Pak? Saya kira dari pihak perhotelan juga sudah mengerti tentang kebijakan atau kearifan lokal kita. Dan memang di dalam DRM juga, dalam kemarin yang sudah dilaksanakan, baik itu CDM 1 maupun CDM 2 juga sudah dihimbau kepada para atlet bahwa harus mengikuti aturan yang ada di kita di Provinsi Aceh. Demikian juga mereka di saat bertanding menyesuaikan, dan saya kira itu tidak menjadi permasalahan. Yang pada prinsipnya kita Aceh itu siap, Mbak Ida. Siap ya, karena ini sebenarnya yang harus kita tunjukkan juga kepada mereka ya, bahwa ya mungkin selama ini kalau kita bicara soal syariat Islam yang stigma yang hadir di luar itu mungkin kejam begitu ya, tapi saatnya sekarang kita menunjukkan bahwa kita tidak seperti itu. Apa kendala yang paling berarti mungkin dari akomodasi yang saat ini sedang dihadapi oleh Pak Akmil? Ya, yang pertama saya data atlet yang sampai dengan saat ini yang masih terus berubah karena baik itu dari jumlah per kontingen, per cabur, kemudian data putra-putri itu tadi. Nah, jadi kalau ini memang belum terpenuhi, jadi kita belum bisa menempatkan sesuai dengan apakah itu jenis kelamin maupun per cabur, per kontingen. Nah, karena di dalam satu hotel itu bisa kita tempatkan satu cabur tetapi beberapa kontingen, Mbak Ida. Nah, gitu. Artinya kalau data ini sudah clear, maka tugasnya Pak Akmil untuk menyediakan ini sudah akan bisa selesai 100% begitu. Baik, kita sudah ada di penghujung waktu, mungkin closing statement dari masing-masing. Saya mulai dari Pak Ilham, apa yang disampaikan Pak, silakan. Untuk masyarakat Aceh, semoga dengan PON 21 ini masyarakat luar bisa memandang kita dengan lebih baik. Dan untuk transportasi, insya Allah kita siap untuk menyambut PON 21 ini, Mbak. Sudah diyakinkan oleh Pak Ilham ya. Siap. Kita siap. Baik, dan selanjutnya dari Pak Dais. Mudah-mudahan para pengusaha kita, pengusaha catering kita bisa juga nanti berpartisipasi, bekerja sama dengan vendor yang ada nantinya. Dan mungkin ini menjadi pengalaman yang berharga bagi pengusaha catering kita, karena memang penyajian makanan ini harus melihat dari standar gizi yang ada. Nah, jadi tidak hanya menyajikan kapasitasnya saja, tapi juga kualitasnya juga harus dipertahankan. Jadi makanya saya pikir ini menjadi pengalaman menarik apabila nanti ada pengusaha-pengusaha lokal yang bisa terlibat langsung dengan vendor nantinya. Ya, ini momen yang nggak boleh disia-siakan ya Pak ya. Kita harus siap juga ya. Terakhir dari Pak Akmil. Saya menghimbau kepada masyarakat
terutama bagi penyedia untuk akomodasi dalam hal ini penginapan, tidak hanya kepada atlet ofisial dan perangkat pertandingan, juga kepada masyarakat yang akan datang ke Aceh. Kita menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya, kita tidak menaikkan harga, kemudian kita dalam melayani itu sesuai dengan adat kita Pemulia Jameh. Mudah-mudahan ini tidak hanya sebagai slogan semata, dan itu bisa kita buktikan bahwa Aceh ini memang benar-benar siap menerima tamu. Oke. Terima kasih Pak Akmil, Pak Dias, dan juga Pak Ilham atas waktunya di Aceh Bicara. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kita terkait dengan persiapan untuk PON ke-21 yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 hingga 20 September 2024 mendatang. Dan harapannya kita sebagai masyarakat Aceh juga akan mendukung ini dengan sepenuhnya dan berkontribusi langsung, dan tentunya harapannya adalah dapat menggerakkan ekonomi kita menjadi lebih baik. Dan akhirnya saya Ida Almadani dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.